Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini saya akan menyampaikan video portofolio dinamis dalam rangka uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama. Baik, perkenalkan, nama saya Ernawan STMA. Saat ini saya bertugas sebagai analis kebakaran di seksi pencegahan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Saya bergabung sebagai petugas pemadam kebakaran yaitu di tahun 2004. Saya ditugaskan sebagai petugas pemadam kebakaran yaitu melaksanakan pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan. Selanjutnya 2009 saya diberikan tugas sebagai pengemudi unit pompa kebakaran. Salah satunya itu mengemudi, mengoperasikan pompa saat kejadian kebakaran dan melakukan perawatan unit. Di tahun 2013 saya diberikan tugas sebagai kepala regu, salah satu petugas di lapangan juga yang memiliki tugas mengatur strategi pemadaman, penyelamatan, dan lain-lainnya. Di tahun 2020 saya diberikan tugas sebagai staf pengelola di seksi pencegahan, dan sampai sekarang 2023 sebagai staf analis kebakaran di seksi pencegahan yang memiliki tugas sebagai perencana kegiatan seksi pencegahan, baik kegiatan APBD, non APBD, berikut pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran dan sarana pelatihan jiwa pada bangunan gedung, terkait penyuluhan pencegahan kepada masyarakat maupun penghuni gedung. Untuk mengikuti uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama, saya diberikan tugas membuat video portofolio dinamis yang terdiri dari 1. Mendemonstrasikan prosedur koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung rendah dan menengah. Selanjutnya menjelaskan teknis APAP atau alat pemadam api portable, mendemonstrasikan penyuluhan pencegahan kebakaran kepada masyarakat, dan pembentukan serta pembinaan relawan pemadam kebakaran. Baik, yang pertama yaitu mendemonstrasikan prosedur koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung rendah dan menengah. Di dalam video ini akan ada dokumentasi dalam rangka koordinasi dalam pemeriksaan gedung dengan via telepon untuk menjadwalkan kegiatan pemeriksaan bangunan gedung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Ernawan. Bagaimana kabar Pak Ernawan? Alhamdulillah, Pak. Kabar saya baik pula, Pak. Iya, Pak. Setelah saya koordinasi dengan pimpinan terkait pemeriksaan proteksi gedung dan sarana penyelamatan jiwa di bangunan Bapak, akan kita laksanakan pada hari Senin minggu depan sesuai dengan permintaan Bapak. Baik, Pak Ernawan, terkait data bangunan gedung yang Bapak minta sudah saya siapkan. Selanjutnya apa lagi Pak yang perlu saya siapkan? Selanjutnya tolong Pak dipersiapkan tim dari Bapak dan silakan dibagi tugas-tugasnya sesuai yang saya arahkan kemarin, Pak. Baik, Pak Ernawan, akan saya persiapkan. Baik, untuk sementara informasinya cukup sekian dulu, Pak. Sampai bertemu kita di hari Senin. Dengan senang hati, Pak, saya kedatangan dan kawan-kawan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Dan beberapa dokumen yang saya bawa saat pemeriksaan yaitu berita acara pemeriksaan, surat tugas, maupun hasil laporan pemeriksaan di tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar, Pak Sarwani? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Siapa ya? Alhamdulillah Pangestu, Pak. Perkenalkan, nama saya Ernawan, Pak. Siap. Di sini ada akupda saya, senior saya itu Pak Bambang. Baik. Dan juga teman saya Pak Agung. Siap, Pak. Sesuai yang pernah kita coba sepakati kemarin, Pak. Betul. Bahasanya hari ini yaitu untuk melakukan pengujian atau pemeriksaan potensi kebakaran dan sarana pengenalan jiwa yang ada di gedung Bapak ini. Ya, betul, Vincent. Baik. Betul, Pak ya.
untuk surat tugas Pak yang telah kemarin saya sampaikan pada Bapak, sekarang sudah ditandai oleh pimpinan saya Pak. Silakan surat tugas saya. Baik. Kemarin sudah saya kirim ke Pak PDF nya apa ya? Sudah kita terima Pak. Siap. Baik Bapak. Baik Pak. Ini saya bawa berita acara Pak, catatan yang tahun lalu ya kan. Baik. Di sini ada beberapa temuan kemarin Pak terkait dengan proteksi dan sarana perlindungan jiwa. Apakah sudah dibagi Pak? Sudah Pak. Oh sudah Pak ya? Sudah. Ya. Sudah. Terima kasih Pak kalau sudah Siap. hadir. Baik Pak. Ya, baik Pak. Untuk tim dari Bapak, apakah sudah siap? Sudah Pak. Selalu Sudah, siap. ya? Betul. Sudah dibagi tugas-tugas Pak seperti yang saya arahkan kemarin? Sudah Pak. Kalau siap ya. Syukur kalau sudah dibagi, timnya sudah siap. Siap. Untuk ini Pak, karyawan penghuni gedung apakah sudah diberikan informasi bahwa hari ini kita akan ada pemeriksaan proteksi di sini? Sudah Pak. Kami Sudah selalu diberikan berikan juga, ya? selalu melalui news Pak. Kami berikan pasti. Alhamdulillah baik. Kalau begitu Pak, untuk mempersingkat waktu karena waktunya Pak ya, Siap. diberikan nggak terlalu banyak ya kan? Baik. Jika semua sudah siap, nah kita akan mulai Pak pengujian untuk pemeriksaan proteksi bangunan gedung di sini ikut sarana gangguan jiwanya Pak. Baik. Nanti setelah pemeriksaan seperti biasa Pak, kita akan tuangkan di berita acara pemeriksaan. Baik. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak? Cukup sih Pak. Sudah kami laksanakan semua kemarin. Baik. Kalau ada tambahan dari Pak Bambang? Cukup. Dari Pak Agung? Cukup Pak. Baik. Ya, alhamdulillah jika tidak ada pertanyaan lagi sebelum kita mulai ke kegiatan, mungkin amanah baiknya kita berdoa bersama Pak ya. Baik, siap Pak. Baik, sebelum kita memulai tugas hari ini terkait dengan pemeriksaan proteksi bangunan gedung supaya kita diberikan keselamatan lahiran, berdoa menurut agama dan masing-masing berdoa dimulai. Setelah itu, kami juga akan menjelaskan terkait dengan teknis APAP atau alat pemadam api portable. Dalam video ini menjelaskan teknis APAP, perawatan pemeriksaan APAP, penempatan APAP, penggunaan APAP, dan sebagainya. Baik, persyaratan teknis APAP. Yang pertama, apa alat pemadam api ringan, alat pemadam api portable atau APAP adalah alat pemadam ringan serta mudah dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada fase awal terjadinya kebakaran dengan berat total termasuk medianya sampai dengan 18 kg. Yang pertama yaitu tabung harus dalam keadaan baik, jadi tidak berkarat. Baik, di sini tertuliskan tanda APAR atau sekalang APAP, alat pemadam api portable. Nah, di sini juga ada cara petunjuk penggunaan APAP tersebut. Baik, kita akan cek kondisi tabungnya. Kondisi tabung harus kondisi baik atau tidak berkarat. Selanjutnya dilengkapi dengan etiket cara-cara penggunaan yang mudah, urutannya singkat dan jelas tentang cara penggunaan APAP tersebut. Dan APAR ini dilengkapi dengan etiket. Di sini ada cara penggunaan APAR, di sini juga jenisnya APAR, untuk memadamkan jenis kebakaran apa di sini dijelaskan lengkap. Selanjutnya segel harus dalam keadaan baik, menandakan bahwa APAP tersebut dalam kondisi baik. Selanjutnya, tidak ada kebocoran pada membran tabung gas tekanan tinggi atau cartridge. Baik, selanjutnya di sini ada manometer nih jenisnya kan. Jika di hijau menandakan memang standarnya di hijau. Jika memang merahnya di 0 berarti memang tekanannya N2-nya ini kosong. Namun sebaliknya, jika merahnya di kanannya berarti di sini tekanannya melebihin. Biasanya penempatannya di ruang yang terlalu panas. Jadi di sini ya yang betul adalah di hijau. Selanjutnya, selang harus dalam keadaan baik, tidak boleh ada keretakan dan tahan tekanan tinggi. Untuk selang sendiri ini harus dalam kondisi baik, tidak boleh ada keretakan karena ini nanti buat selang bertekanan.
Jadi harus kondisinya baik, tidak boleh ada keretakan, apalagi dikasih sudah bocor, dikasih lakban juga tidak boleh. Bahan baku pemadam harus selalu dalam keadaan baik. Baik, selanjutnya untuk mengecek bahan baku. Jenis ini adalah jenis dry-chemical powder. Jadi ini bisa mungkin kita balik, kita bisa rasakan apakah bahannya ini menggumpal atau tidak. Nah, di sini ada pergerakan seperti benda yang tadinya di bawah tadinya di atas pindah ke bawah. Nah, terasa jika masih kondisinya baik. Jika sudah menggumpal, saat dibalik begini tidak akan terasa ada perpindahan. Warna tabung mudah dilihat sesuai dengan jenis apapnya. Baik, ini kondisi tabung, warnanya juga masih bagus, tidak pudar. Jenis dry-chemical powder ini biasanya memang berwarna ini merah. Selanjutnya, pemasangan dan penempatan apap. Setiap apap dipasang pada posisi yang mudah dilihat, mudah dijangkau, dan tidak boleh terhalangi benda apapun. Jadi harus mudah terlihat, mudah dijangkau, dan mudah saat diambil penggunaannya. Baik, selanjutnya penempatan aparnya harus mudah dilihat. Mudah dilihat, mudah dijangkau, tidak terhalang dengan benda apapun. Jadi jika ada kebakaran, ngambilnya juga kita lebih cepat. Karena apa? Dilihat dari sisi manapun kelihatan, mudah terjangkau atau mudah diambil, tidak terhalang benda-benda yang lain. Selanjutnya, setiap apap harus dipasang menggantung. Selanjutnya, pemasangan apap dengan ketinggian maksimal 1,2 meter. Nah, sesuai dengan peraturan, apar harus diletakkan dengan secara menggantung. Di sini sesuai aturan tinggi apar yaitu penempatannya 120 cm. Selanjutnya jarak apap satu dengan apap lainnya yaitu 15 meter. Sedangkan jarak apar satu dengan yang lainnya adalah 15 meter. Pemasangan apap tidak boleh di ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 derajat dan di bawah 4 derajat. Baik, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan penyuluhan pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan pembentukan serta pembinaan relawan pemadam kebakaran. Dalam video pemberdayaan masyarakat ini memberikan edukasi kepada masyarakat atau relawan pemadam kebakaran atau Redcar disingkatnya terkait pencegahan kebakaran dan cara penanggulangan kebakaran awal di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih Pak RW. Ada Bu RT relawan. Kemarin waktu kegiatan karena warganya dari Bu RT ada yang hajatan, jadi nggak bisa hadir Bu ya. Terima kasih Pak RW. Di sini warga sama RT-nya diajak kemari. Karena kegiatan kemarin dari 30 orang, memang yang hadir 25 orang. Akhirnya kurang 5 orang. Inisiatif Pak RW untuk warganya yang Redcar-nya mendapatkan informasi seperti apa tugas Redcar, istilahnya berkenan hadir ke kantor pemadam. Sekali lagi terima kasih Pak RW. Di sini kita seperti sharing. Saya akan menjelaskan sesuai apa yang kemarin waktu kegiatan pembinaan dan pembentukan relawan. Namun karena nggak bisa hadir, ada yang hajatan, hari ini kita mengulang yang tidak ikut. Baik, lanjut aja. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan relawan. Nah ini Bapak Ibu ya, relawan adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat secara sukarela. Alhamdulillah di sini Bapak Ibu sudah sukarela. Untuk apa? Untuk istilahnya menjaga lingkungannya supaya aman dari bahaya kebakaran di sini. Di sini Bapak Ibu ya, tidak ada honor. Di sini adalah sukarela. Jadi dalam apa? Jiwanya sudah terpanggil untuk menjadi sukarelawan, menjadi pemadam kebakaran, Redcar tadi. Kita langsung apa tugasnya Redcar sebelum terjadi kebakaran atau di sini yang disebut dengan pencegahan. Nah, ini salah satu Bapak Ibu ya. Memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Selanjutnya, mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungan. Contoh ya Bapak Ibu ya, di sini kalau daerah Bapak Ibu mungkin ada pengelasan
kayak semacam apa ya, pipa gas yang besar itu ya. Nah, takutnya ada ledakan, diingatkan juga di sini. Jadi kira-kira jika ada kegiatan apa-apa yang mengakibatkan api, bisa dijelaskan, dikasih informasi bahwasannya apa, jika memang mengakibatkan nanti ada kebakaran harusnya disediakan contoh APAR. Ini mungkin terkait dengan membantu ini melaksanakan apa ya, mungkin ada nanti akan ada pos relawan, bisa tempat Pak RW atau di mana Pak RW menentukan nanti. Nah ini buat apa? Buat jaga-jaga. Mungkin ya tidak hanya sekedar apa ya, menjaga keamanan lingkungan, bahaya dari maling gitu kan biasanya kan Pak RW ya. Nah nanti di sini Red Car ini bisa istilahnya ditambahkan lagi tugasnya. Ya tadinya mungkin teman-teman yang jaga pos kampleng yang lain ya kan mengamankan lingkungan. Nah sekarang tambahannya apa? Terkait dengan bahaya kebakaran. Ini juga ada juga membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan. Nah harapannya apa yang saya sampaikan nanti di sini Bu RT, ada Pak RW dan teman-teman Red Car semua, Ibu juga ya kan, nanti sampaikan Bu, sampaikan pada masyarakat yang lain atau tetangga lah. Kemarin saya dapat informasi sosialisasi dari pemadam, cara pencegahan seperti ini, cara menanggulangi kebakaran awal seperti ini. Tolong disampaikan supaya semua, maksudnya kepala rumah tangga atau semua warga itu akan apa? Akan melakukan pencegahan bahaya kebakaran. Ada lagi nih menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan penanggulangan kebakaran. Nah, silakan. Mungkin kalau ya pas tidak ada pertemuan warga atau apa, sampaikan. Syukur-syukur, ayo jadi relawan pemadam kebakaran. Disadarkan masyarakat supaya jiwanya mempunyai jiwa penolong. Kalau tiap rumah tangga istilahnya punya jiwa untuk melakukan pencegahan kebakaran, insya Allah pencegahan kebakaran bisa kita cegah. Lanjut. Nah, ini tugas Red Car saat terjadi kebakaran. Tentunya melaporkan kejadian kebakaran ke pemadam kebakaran. Punya nomor pemadam kebakaran, Pak? Ada ya? Nah, lebih jelasnya lagi kalau nggak kena pulsa 112. Tidak hanya kebakaran saja. Jadi 112 itu emergency call atau telepon darurat di wilayah DKI Jakarta. Semua keluhan Bapak Ibu bisa sebarkan juga 112 ini tidak dipungut biaya. Melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Nah ini Bapak Ibu harus bisa memadamkan awal sebelum petugas pemadam kebakaran datang. Karena apa? Saat kebakaran awal bisa dipadamkan seperti Bapak tadi, hitungannya kerugiannya masih kecil. Tadi kompor kata beliau kan, pas lagi lupa nyala, pas lagi masak semprot pakai APAR, padam. Nah, kalau sampai yang datang petugas pemadam kebakaran berarti yang nyala tidak hanya kompor saja, betul? Mungkin sudah satu dapur kebakar. Berarti kalau yang datang petugas pemadam kebakaran itu udah besar dan kerugiannya besar, bahkan sangat besar. Jadi pentingnya di sini Bapak Ibu upayakan pemadaman awal itu harus berani. Baik Bapak Ibu ya, lanjut melakukan evakuasi atau penyelamatan dini pada korban. Ya kalau melihat kiranya kebakaran, warga tetangga Bapak Ibu masih tidur atau orang sakit yang nggak bisa berjalan, tolong yang itu informasikan. Oh ya di sini warga saya tidak bisa istilahnya berjalan gitu ya, atau kakinya sakit atau apa, intinya nggak bisa lari saat kebakaran. Itu mohon kiranya Bapak Ibu juga didata seperti itu. Otomatis Bu RT, kira-kira warganya yang mana yang nggak bisa, mohon maaf ya, yang nggak bisa jalan, yang apa, yang mungkin sakit, yang kalau ada kebakaran harus ditolong. Lanjut. Nah ini tugas lanjutnya lagi membantu pengamanan lingkungan. Nah jika mungkin adalah saat lagi kebakaran, takutnya ya kan di sini ya Pak RW biasanya orang oknum yang tidak bertanggung jawab, yang lain lagi memadamkan kebakaran, yang lain lagi menolong, ada juga yang mengambil barang tapi bukan menolong. Siapa? Dicolong malah kan? Nah itu khawatirnya di sini. Jadi keamanan lingkungan yang objek terbakar itu harus Bapak awasi juga. Ini membantu petugas dalam memadam kebakaran, pelaksanaan. Nah ini contoh jika ada sumber air. Pak, di sono ada empang besar. Pak, di sono ada kali besar, ada sungai. Itu sampaikan pada kami. Karena kadang-kadang kami juga namanya kondisi lingkungan kami tinggal di situ, belum tentu kita hafal sekali terkait dengan apa sumber air. Jadi saat kami memadamkan kebakaran, kurang air sudah ada sumbernya. Sampaikan saja Bapak Ibu, ya yang terkait apa yang bisa buat membantu pemadam kebakaran. Selanjutnya membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara pelaksanaan ini jika ada yang di lingkungannya ada. Contoh sekarang yang paling banyak apa hidran mandiri. Di mana-mana udah ada hidran mandiri.
untuk wilayah yang tidak bisa aksesnya terjangkau mobil pemadam kebakaran. Nah, seyogianya kalau sudah ada fasilitas seperti itu dirawat. Nah, ini setelah jadi kebakaran Bapak Ibu ya, nanti juga bisa membantu menginformasikan, Pak, kebakaran kemarin karena ini sampaikan, ya kan? Nggak apa-apa untuk menggantungkan pengumpulan data, biar nanti buat apa evaluasi. Atau mungkin tadi disampaikan ada kebakaran karena apa? Wah, takut warganya, Pak saya memadamkan api takut Pak. Nah itu perlunya nanti diberikan sosialisasi. Atau mungkin warganya berani tapi nggak punya alat pemadam api ringan tadi, APR tadi, berarti harus ada seperti itu. Baik, nah ini standar operasi atau SOP prosedurnya juga ada. Tentunya red car ini juga diatur SOP-nya seperti apa di sini, Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu kemarin juga sudah dibagi-bagi Bapak Ibu. Nah nanti di sini Pak RW silahkan menyesuaikan saja. Kemarin sebagian sudah di sini sudah ada. Emang Pak RW kemarin sebagai ketuanya Pak RW karena beliau nggak hadir ya, tapi nggak apa-apa Pak RW. Nah, di sini ada regu pemadaman. Regu pemadaman ini wajib bisa memadamkan kebakaran, ya kan? Kalimatnya wajib. Karena apa? Nanti akan ada pelatihan-pelatihan. Nah, ada lagi sini ada regu penyuluh. Nah, nanti kiranya Pak RW, Bu RT, kira-kira warganya yang punya jiwa, ya kan, bisa menyampaikan terkait dengan penyuluhan. Baik di masyarakat nanti di masyarakat penyuluhan di mana aja atau perkumpulan-kumpulan Jumantik dan yang lain nggak apa-apa. Ini kayaknya warga saya pinter ngomong, ya kan, pinter memberikan penjelasan nggak masalah. Karena apa? Kalau nunggu dari pemadam, ya Bapak Ibu ya lama. Sosialisasi sekarang belum tentu dapat sosialisasi tahun depan, lupa. Betul ya Bu RT ya? Jadi harapannya nanti regu penyuluh ini juga harus bisa menyampaikan terkait dengan penyuluhan, intinya cara pencegahannya. Nah, terkait dengan regu informasi tadi kan, regu informasi juga harus paham nomor telepon pemadam kebakaran, ya kan? Tidak hanya kebakaran saja di sini. Contoh kalau ada evakuasi apa yang biasanya di masyarakat, ular, nah, itu bisa telepon ke pemadam 112 atau telepon datang ke pos madam terdekat, ya kan? Nah, terkait komunikasi tugasnya apa lagi? Saat terjadi kebakaran atau mungkin ada ancaman bahaya kebakaran. Contoh ada anak-anak atau orang dewasa tawuran. Masih ada nggak tawuran di sini? Masih. Biasanya tawuran itu suka bakar ban dan yang lain. Nah, menurut Bapak Ibu, khawatirnya ini ban dilempar ke sana, ke depan, ke belakang, ke samping, takutnya kelempar nanti ke rumah, bisa juga menghubungi petugas pemadam kebakaran. Selain itu juga tentunya menghubungi yang berwajib kepolisian. Supaya apa? Kita nanti bisa backup berbarengan dengan instansi terkait. Supaya nanti ya ban-ban yang dibakar tadi tidak kemana-mana. Takutnya dilempar ke manakah rumah akan menjadi kebakaran. Ada pertanyaan di sini, Bapak Ibu, terkait strukturnya ini? Tidak ada? Cukup? Mungkin jika tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu ya, saya cukupkan sampai sekian dulu. Nanti bisa praktek. Karena kemarin nggak ada hadir, nanti prakteknya ada di bawah. Bagaimana cara menggunakan APR ini, bagaimana cara menggunakan kain yang dibasahkan, materi praktis, jadi cara penggunaan kain dibasahkan, berikut APR, cara memadamkannya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Cukup? Langsung praktek aja? Baik, terima kasih Bapak Ibu, ya kan. Mohon maaf apabila ada tutur kata, tingkah laku saya kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas portofolio dinamis dalam rangka uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama. Semoga video ini bisa memberikan gambaran tentang tugas-tugas keseharian saya sebagai staf analis kebakaran di seksi pencegahan. Dan tentunya video ini masih banyak kekurangan. Mohon untuk diberikan masukan di kolom komentar supaya bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun orang yang melihat video ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.